di negara kita paling ditunggu kalau soal penghapusan denda. Nah, bisa dihapus ya guys. Kudu ditagih sampai berantem dulu. Jadi ada, nanti dilihat aja di KUP ya. Kalau salah pasal 36 tuh ya, pasal 36 ya. Ada yang namanya penghapusan denda ya. Kalau di undang-undang kita ya. Tapi kan ini kan karena peristiwa di negara luar ya. Tentunya prinsip-prinsipnya sama lah saya kira ya. Ada yang namanya penghapusan pajak gitu ya. Untuk kondisi-kondisi yang memang menjadikan memenuhi syarat ya, objektif dan subjektif dari suatu penghapusan denda. Baik, saya kira itu ya. Nah, ini metodenya guys ya. Jadi nanti sampai dengan slide terakhir banyak ini ya. Ada banyak sekali metode yang dilakukan. Nanti ini dilihat dari tax treaty masing-masing negara ya. Mulai dari exemption ya, pembebasan ya. Ada cara pengeditan ya. Ada juga dengan cara reduce rate ya. Jadi langsung tarifnya dikurangi ya. Ada juga dengan melakukan tax deduction ya. Jadi dengan melakukan pembiayaan gitu ya, pembiayaan atas pajak ya untuk orang-orang asing ya. Betul, pasal 36. Wah ya, masih ingat, bagus. Oke, next. Nah, ini cara-caranya guys ya. Ini cara-caranya, metode-metodenya, dan ini tergantung nanti dari kesepakatan ya bilateral negara Indonesia dengan negara mitra mau pakai cara apa, dan masing-masing cara ini ya tergantung kepentingannya nanti ya, kepentingan dari masing-masing negara. Yang paling progresif ya, yang paling masif ini ya, full exemption. Jadi benar-benar ya penghasilan luar negeri yang diterima ya WP dalam negeri dibebaskan ya, dibebaskan sepenuhnya dari pengenaan pajak ya. Jadi benar-benar ini memberikan full facility ya, dalam bentuk full exemption ya. Tapi ada juga yang namanya full exemption with progression ya, dimana di sini penghasilan dari luar negeri ya yang diperoleh WP dalam negeri dipertimbangkan untuk menentukan progresivitas tarifnya. Jadi hanya untuk progresivitas tarif saja ya. Kita kan mengenal PPh yang progresif ya, mulai dari tarif 5% ya kan, 15% ya, kemudian 25 dan 30 ya, 30 ya. Nah, itu untuk menghitung tarif progresifnya dipakai yang namanya total dari seluruh penghasilan ya. Nah, tapi tetap nanti ya ketika menghitung pajak yang terutang, penghasilan dari luar negeri tidak diikut di perhitungan. Jadi ini hanya menghitung untuk kebutuhan progresif tarif progresifnya. Tapi nanti tetap untuk netonya ya dia tidak dimasukkan. Nah, ini macam-macam ya guys, macam-macam caranya ya. Di masing-masing negara pastikan pajaknya berbeda-beda. Iya, beda dong. Tapi sekarang sudah mulai diharmonisasi gitu ya. Ini pelaku jasanya, ini satu yang di luar. Yang mana nih? Sebagai pelaku jasa, apakah dipakai pajak berganda juga, Pak? Pelaku jasa. Ya, Pak, tadi itu ya. Pajak berganda ini kan suatu hal yang tidak diizinkan ya. Tidak diizinkan ya di dalam sistem ya, di dalam prinsip-prinsip perpajakan baik domestik maupun internasional gitu ya. Tidak boleh ya, tidak boleh ya. Nah, tapi terkadang kita memang sepertinya melihat ada pajak berganda gitu ya. Tapi kan tadi itu ya, definisi pajak berganda itu apa? Ya, subjeknya harus sama, ya objeknya harus sama, masa pajaknya harus sama. Itu kalau pajak berganda dalam pengertian yang luas. Ada lagi dalam pengertian yang sempit, pajak berganda itu apabila tadi selain itu juga dipungut oleh fiskus yang sama gitu ya. Pada prinsipnya tidak ya. Ya, baik itu pelaku jasa maupun pelaku barang ya. Kalau pajak luar negeri kan 183 hari ya. Jadi memang untuk permanen residen ya, untuk wajib pajak luar negeri ya menjadi wajib pajak dalam negeri, dia di undang-undang ya, undang-undang PPh ya. Dia menetap selama 183 hari dalam 1 tahun ya, atau 6 bulan. Inilah prinsip yang berlaku umum ya. Prinsip yang berlaku umum ini merupakan penjabaran dari yang namanya asas domisili ya, asas domisili ya. Jadi orang pribadi ya stay 6 bulan ya. Tapi 6 bulannya ini akumulasi ya, akumulasi. Jadi
bukan terus menerus. Jadi misalnya dia 1 bulan itu balik lagi ke negaranya ya, sehari ya, besoknya balik lagi. Nah, tapi ini biasanya dihitung dalam akumulasi 1 tahun masa pajak ya, maka dia nanti menjadi ya terkena asas domisili ya, terkena asas domisili, dan di situ dia dipungut pajaknya ya, gitu ya guys. Oke ya, saya kira itu ini metode-metodenya guys, banyak sekali guys. Ada tax exemption ya, ada tax credit pun macam-macam, ada yang full ya. Full itu ya artinya ya, tax credit itu artinya dikreditkan gitu ya, dikompensasi gitu ya, dikreditkan. Apa yang dikreditkan yaitu seluruh pajak yang telah dibayar di luar negeri dikreditkan ya, dikurangkan gitu ya dari pajak yang terutang atas penghasilan di dalam negeri dengan asas worldwide income. Jadi ini artinya seluruh penghasilan ya yang didapat, seluruh penghasilan, seluruh pajak yang sudah dibayar itu nanti akan menjadi pengkreditan full ya. Nah, tapi ada juga yang tidak full ya, yaitu yang ordinary tax credit ya. Yang tidak full ini ya, dia hanya dikasih limitasi, dikasih pembatasan ya, tidak full, tapi hanya di negara-negara tertentu yang tingkat pajaknya sebanding ya dengan pajak yang terutang ya. Karena nanti ada negara-negara yang memang tadi sangat eksesif ya dalam melakukan pemajakan ya. Nah, kalau ini digunakan full tax credit ya, nanti tidak ada negara yang dapat ya porsi pajak ya. Porsinya dihabisin oleh negara yang tadi eksesif tadi, yang pemajakannya tarifnya tinggi sekali ya. Oke ya. Kemudian tax sparing ya, tax sparing ya, ini juga salah satu teknik ya, salah satu metode ya, metode untuk melakukan penghindaran pajak berganda ya. Jadi adalah WP memperoleh manfaat berupa hak untuk mengkreditkan pajak yang terutang yang sebenarnya tidak pernah dibayar di negara sumber. Nah, jadi ini semacam fasilitas gitu ya, fasilitas ya yang diberikan kepada wajib pajak ya, wajib pajak dalam negeri ya, untuk mengkreditkan pajak yang terutang, walaupun pajak terutangnya itu tidak pernah, pajak terutang di luar negeri itu ya pajak mengkreditkan pajak luar negeri walaupun itu tidak pernah dibayar ya. Nah, Indonesia ya, kalau kita lihat nanti di kedepannya akan Indonesia kan sudah menerapkan tax amnesty ya, tax amnesty. Nah, itu sebenarnya mirip-mirip juga itu ya. Jadi tujuannya adalah menarik ya dana-dana yang ada di